bahkan dia bisa ngedive ke arah belakang. Tapi bukan Kufra, dia lebih mengamankan seorang Akai yang setidaknya at least punya Hurricane Dance untuk cover dari seorang Kedot dan juga Cry. Yes, tapi menarik ada Ben yang muncul untuk King Esport lagi dan lagi nih. Apakah Ben jungler ataukah memang akan jadi Nathan yang jadi jungler? Tapi kita lihat juga dari last pick merespon dengan adanya Ben. Kira-kira Araki Sena mereka masih kurang di area gold lane-nya sebenarnya. Kalau misalnya lihat gold lane lawannya Nathan, mungkin Cloud bisa menjadi jawaban ataupun juga nanti ada Esmeralda ternyata yang bakal muncul untuk teman-teman dari Araki Sena. Tapi nggak tahu mengapa ya, kalau Esmeralda ini bakal tetap bisa bocor. Dan saya melihat adanya sedikit potensi yang cukup berbahaya di arah late game dari King Esports. Oh my god. Ini bisa saja dari grafik yang terlihat King Esports kalau mampu membawa ke arah late game ini bakal menjadi bencana. Betul. Tapi ingat, kayak tadi kalau berhasil ke late game. Kalau nggak berhasil, kalau nggak berhasil Satu. Araki Sena, dan kalau misalkan Araki Sena juga masih stabil seperti di game pertama tadi dan bisa menguntungkan early gamenya dengan sangat-sangat maksimal seperti tadi Coach sudah bilang. Kalau misalkan di game pertama Araki Sena sudah megang early, bisa jadi kemungkinan gamenya Araki Sena. Tetapi dengan Kings yang seperti ini harusnya Kings juga bisa mengkoreksi kesalahan mereka di game pertama dan harusnya ada perubahan. Jadi tanpa berpanjang lebar kita langsung saja masuk ke game kedua match pertama hari ini. alright, kita sudah masuk ke game yang kedua, match kita yang pertama antara King berhadapan dengan RRQ Sena. Skor sementara 1-0 dipegang oleh RRQ Sena tentu saja. Dan ini adalah ajang balas dendam untuk King Esport untuk menjaga asanya menjadi satu sama, ataupun untuk RRQ Sena bisa langsung menyapu bersih 2-0 tanpa balas. Masih dipandu oleh Ranger Mas Gio dan juga Choji. Yes, betul sekali karena kita bisa lihat di sini adalah sedikit penentuan untuk RRQ Sena dan juga bahkan ini harga mati untuk Kings. Dia harus mengamankan di game yang kedua karena kalau tidak bisa saja mereka pulang untuk hari ini, Gio. Betul sekali, jadi teman-teman Kings kayaknya udah lebih ke arah agresif banget ya di early seperti ini. Dimana akhirnya Newt yang menjadi Nathan dan benar aja Ben yang menjadi jungler. Kedot kali ini menggunakan Ben bakal menarik banget. Apakah dari segi Ben yang menjadi jungler akan menjadi jawaban bagi teman-teman King Esport mengamankan gamenya yang ke pertama ini nanti ya untuk mereka mendapatkan 1 poin. Cuman ini perbedaan banget sih, dimana Violence tadi game pertama benar-benar rusuh banget, tetapi sepertinya di game kedua kali ini Violence lebih mengambil, oke, gue cari pijakan dulu, gue cari momentum dulu, nggak boleh terlalu agresif seperti di game pertama tadi. Dan silahkan lanjutkan, Gio. Oke, tapi Violence kayaknya udah mindik-mindik sendirian di sana dengan jauh headnya, siap untuk melakukan ejector juga ke arah Bubo atau ke arah Newt. Tapi lihat dansa-dansa dilakukan oleh Taka. Mountain Shocker juga dikeluarkan memberikan vision dan informasi tentunya untuk teman-teman dari RRQ Sena. Oke, Taka ternyata di arah top lane kali ini mencoba untuk melakukan dive in karena ada dua kawannya yang standby on position. Bubu pun mencoba untuk menjaga pergerakan dari seorang Newt, mencoba dipasang ke arah belakang, langsung ada ikan sapu-sapu tapi ternyata membuat Taka menuju ke arah seorang Kraid. Gak peduli apapun yang terjadi, Kraid adalah pilihanku. Dan kali ini masih terjadi setelah game yang pertama Kraid dibully-bully dan CCTV by Fruity Saucer sudah melihatkan ada sebuah bapak Lord dan sebelum Lord Turtle. Tapi karena dengan adanya Ether yang menuju ke arah Turtle, tandanya musik. Lambada. Tetes. Pasti tahu. Viewers yang di rumah pasti tahu harusnya. Kalau misalnya YSS sudah di Turtle atau di Lord, musik. Gitu, Choji. Tapi kita lihat juga Federal Ice udah keluar kali ini kita berikan adanya first blood untuk seorang Kedot. Terlihat sangat baik dari King Esport. Mereka mendapatkan 1 Taka di area belakang yang hanya sendirian saja. Oke, mereka dapat Turtle tapi mereka mau balas dengan ada 1 nyawa yang ditukarkan. Oke, ini berat banget dengan Taka yang sudah tumbang 1 kali, bahkan Newt di cover habis-habisan. Babysit yang cukup bagus dari seorang Bubu membuat Newt sangat memiliki keuntungan. Bahkan dengan adanya seorang Ether yang masih harus farming menuju ke arah top lane, Mountain Shocker telah dibuka. Oh my god, kali ini sepertinya mereka tidak bisa sembarangan masuk. Asal buffer dikeluarkan, tapi Bubu masih level 3. Warlord is coming. Ini akan menjadi pilihan. Bakal ada team fight jarak top lane. 2 standby dan Violence membuka vision. Membuat para pemain dari tim Kings ketar-ketir. Tapi ternyata dari seorang RRQ Sena mereka bakal fokus ke menuju outer turret goldnya, Gio. Ya, itu gold sheet emang menjadi target operasi dari RRQ Sena. 4 member tadi di area atas dan mulai terkikit tinggal 1/4 lagi gold sheet yang dimiliki oleh King Esport. Dan itu gak baik banget untuk
masalah goldnya mereka lebih unggul dari RRQ Sen. Tapi lihat dari arah belakang sana sudah ada Ikan yang keluar, Ikan di karena belakang sana, tapi Violence masih bisa mundur dengan flicker tentu saja. Dan masih selamatlah nyawa dari seorang Violence seperti area bawah. Selo dan juga Yami selalu head to head dengan sangat seru ya sebenarnya. Dari game pertama juga kita lihat, tapi Yami dengan Pakuitonya sebenarnya kayak lagi bertukar posisi. Tadi Tamus yang digunakan oleh Yami, tapi kali ini Pakuitonya dimiliki oleh Yami. Yes, deja vu kita bisa lihat di arah bottom lane di mana Pakuitonya juga berada di posisi kurang baik. Langsung ada satu buah Falling Star menemukan Falling Monster mengejar seorang Newt, tapi ternyata hampir saja bisa ditumbangkan. Masih ada Entropy, masih punya flicker juga, tidak memaksakan keadaan untuk di arah top lane. Meanwhile, ada seorang Aether yang bukan Albert, kali ini fokus menuju ke arah satu buah Outer Gold Turret again and again. Kedot bakal coba untuk dapetin satu buah jungle, satu buah steel jungle yang berharga dari tim RRQ Sena, tapi Taka melihat sedikit potensi para pemain dari tim RRQ bisa mendapatkan satu buah point kill tambahan. Clyde menjadi pilihan dan oh my god, targeting again. Kali ini menuju ke arah seorang Clyde, membuat satu poin yang mahal dan langsung saja Turtle diamankan untuk kedua kalinya. Yes, so untuk kedua kalinya kali ini untuk Aether. Bahkan ada Mountain Shocker yang udah dikeluarkan juga tadi sepertinya. Oh nggak jadi, ternyata bukan Mountain Shocker. Gayanya Trestless ternyata. Gaya. Salah animasi saya melihatnya. Cuman gini sih, ngelihat dari jungler kedua belah tim ya, Kings dan juga RRQ, di mana Aether megang Yisun Shin dan juga Kedot megang Bane, yang dimana kedua hero ini bener item dependent bisa dibilang, apalagi dengan Magic Bane yang dimana butuh banget yang namanya item. Jadi kenapa RRQ di early-nya nggak terlalu agresif ya, karena balik lagi mereka bener-bener pengen main nyantai dulu, pengen nyari pijakan dulu, pengen nyari safe zone dulu di arah late game ya, yang dimana kalau untuk urusan Newt itu mungkin bisa diambil oleh Yamin dan juga Violence, mengingat mereka bisa langsung menuju ke arah backline atau Warlord dengan Space Escape dan juga Deadly Magic-nya. Ini bisa kita bilang Kedot dengan Bane-nya ini secara tidak langsung Sun digantikan oleh seorang Bane. Mereka bermain objektif ya, minta lihat Selo langsung hilang begitu saja telan bumi dengan passive yang bikin seorang Aether di arah top lane sana. Kalian jadi pilihan, Flameshot jadi pilihan, dan bahkan di sisi lain Newt-nya Feresa terbuka, tak bisa bertanda mendapatkan Looking for triple kill. Bobo menjadi pilihan dan di sisi masih ada flicker, mencoba di-dive-in kah? Tidak. Aether, what are you doing? Merasa satu batu red dan triple kill Israel. Looking for Mediac dari top lane dari seorang Aether, dan ternyata nampaknya Aether nggak mau birahi, nggak mau mendapatkan poin lebih, tapi dia mau objektif, dia ingin kemenangan untuk kali ini Kyo. Yes, bahkan triple kill yang sungguh berharga bagi RRQ Sena kali ini membuat mereka di atas angin untuk game yang kedua kali ini. Bahkan kalau kita lihat teman-teman dari Kings Esports, mereka udah kehilangan satu outer turret di area bawah dan menuju ke outer turret di area atas kali ini, tapi ternyata Taka masih belum bisa menumbangkan satu outer turretnya. Dan teman-teman dari Kings, mereka benar-benar bergantung banget dengan Newt nanti di arah late game. Dan tentunya dengan adanya Kedot mungkin yang akan juga bertahan sampai late game ini, mesti banget mereka bertahan sekuat tenaga sih kalau menurut gua. Oke, lihat di arah tengah, Clyde diganggu, Kedot, tapi ternyata ada informasi telah diberikan. Tidak ada satu buah orange bomb dan berhasil didapatkan Kedot. Yami hampir saja tertangkap, masih ada satu gem. Flicker tak digunakan, fokus menuju ke arah satu buah turtle, dilempar kembali dari seorang Valens dan mereka bakal coba. Oh my god, komit yang luar biasa dilakukan oleh seorang Aether dapetin turtle untuk ketiga kalinya dengan gold perbandingan yang cukup jauh di menit yang ke-7. 21.000 gold atas RRQ Sena, Gio. Gila, ini 22.000 dibanding 18.000, 19.000 ini nggak baik banget ya. Mereka udah kehilangan beberapa gold bahkan dari objektifnya juga. Tapi kita lihat dari seorang Selo kali menjadi target operasi. Violence-nya benar-benar baik sekali, tapi Inferno dikeluarkan. Nggak bisa menemukan seorang Warlord di arah depan sana, dan yes, kali ini Selo harus tumbang untuk kedua kalinya. Ada Flame Shot yang dikeluarkan, tapi Violence masih cukup gagah perkasa berada di depan. Dan Yami objektif gaming ke arah bawah dan membuat dua turret milik Kings rontok belepotan. Distraction yang dilakukan dari seorang Selo membuat turret harus hilang dua kali. Turret dari bottom lane atas King Esports dan itemnya Choji silahkan. Oke, untuk item ternyata Magic Band ini bukan Magic Band tetapi lebih ke arah Fighter Band seperti biasa dengan adanya War Axe dan juga Blade of Despair. Dan kalau kita lihat dari Yisun Shin-nya seorang Aether, kita lihat udah ada War Axe dan juga Blade of Despair, yang dimana satu Endless Battle ini lagi dibikin untuk membuat true damage yang makin lebih sakit lagi di saat Traceless sudah dikeluarkan. Tetapi Harley Genius One juga sudah diamankan, yang berarti kekuatan dari Pocket Trick-nya ditambah lagi dengan Deadly Magic-nya ini bakalan jadi fatal banget kalau misalkan kena ke badan Nathan ataupun Varsha. Masalahnya dengan adanya ISS yang memiliki keuntungan gold yang cukup banyak kali ini di mid game, dia sakit sekali. Yes. Belum punya armor
Starmon untuk bisa ditahan. Fokus menuju ke arah tengah dari para pemain dari tim Ararki masih bisa ditahan oleh tim King Esports. Nampaknya dari Aether memilih menuju ke arah Purple Buff terlebih dahulu. Apakah kali ini menuju ke arah Turtle atau Turtle-nya bahkan dibiarkan untuk menjadi Lord? Ini adalah satu buah keputusan yang cukup sulit dia dapatkan oleh tim Ararki Sena, Gio. Tapi kayaknya dari pergerakan dilakukan oleh Aether dia udah nunggu banget untuk tetap berikutnya. Tapi lihat di area atas ternyata Warlord bisa menculik seorang Newt tanpa ternyata di kamera. Dan what a play banget Newt sebagai seorang C yang bakal bertahan sampai late game ditumbangkan untuk kali pertama. Dan Turtle-nya akhirnya diamankan oleh teman-teman Ararki Sena. Terculik kali ini di arah top lane atas seorang Nathan Newt yang bahkan flickernya belum bisa digunakan, dia sudah hilang begitu saja. Tapi lihat dari seorang Warlord-nya ini yang menjadi masalah. Kenapa? Mereka fokus ke Taka, mereka fokus ke Aether, Violence bahkan Yami, tapi di mana Warlord? Warlord tak terdeteksi. Langsung ada satu medali dan juga Pocket sudah mulai masuk, tapi dengan ikan sapu-sapunya dari seorang Bubu berhasil bertahan. Ikan sapu-sapu dari Kedot setidaknya membuat seorang Bubu berhasil melanjutkan hidupnya sebelum dicabut nyawanya, Gil. Benar banget, karena kalau dicabut nyawanya nggak ada lagi tanki yang akan berada di garis depan. Dan itu bakal jadi kerugian banget Federasi. Tapi pop up kali oleh seorang Krayt mencoba untuk memukul mundur teman-teman dari Ararki Sena. Dan bahkan dari seorang Aether langsung aja nyolong ke arah Purple Buff. Dan ini nggak baik banget untuk seorang Kedot di garis depan nantinya ketika ada team fight. Oke, owning yang didapatkan. Fokus menuju ke arah Miture, tapi lihat Valistar menuju ke arah seorang Selo bakal menjadi pilihan di arah belakang sana. Krayt hilang. Krayt bersama dengan Kedot bakal menjadi pilihan kedua. Bahkan 2 poin utama dari King hilang di tengah sana. Akankah bisa bertahan King Esports dengan 24 detik. Minion bergerak ke arah tengah. Mid lane turret bakal menjadi pilihan untuk tim dari Ararki Sena, Gio. Gila, ini Kings bener-bener nggak dalam performa terbaiknya di playoff kali ini. Karena Ararki Sena begitu perkasanya mereka. Begitu pemilihan hero yang benar-benar efektif sampai sekarang. Dan bahkan di early-nya sampai kali ini di area mid. Teman-teman dari Ararki Sena udah mendapatkan satu outer turretnya. Bubu di garis depan, apa yang akan dia lakukan? Hanya memberikan suatu informasi aja. Sudah ada Valistarman dari Taka. Tapi nggak kena siapa-siapa. Tidak ada siapa-siapa di sana. Ada Bubu di depan sama dan replaynya langsung Choji. Iya, sebenarnya kalau lihat dari replaynya, kenapa RRQ bisa sekuat ini di arah mid game-nya, karena dari teamfight yang di early itu diambil sama RRQ, yang dimana di saat modal pertama sudah diamankan menjadi domino effect, yang dimana kalau misalkan dari Kings berlima pun pasti ada momen pick off-nya, dan pick off itu yang membantu modal untuk RRQ. Silakan. Oh, Violence, lihat dia nungguin seorang di belakang bakal bersama dengan seorang Krayt harus hilang. Dan belum didapatkan. 3 tershutdown seorang Warlord, tapi ternyata bisa pulang. 4 dan hampir saja 4 hilang. Kedot masih mampu laju ke arah belakang, tapi lihat turretnya. Dan Violence bergerak dengan luar biasa bagus. Dia nunggu di arah belakang. Bubu dengan Kedot. Masih ada ikan sapu-sapu, ternyata udah tidak ada. Valistarman telah dibuka dan menuju ke arah belakang. Langsung dengan satu kedua strike-nya. Bubu down. Bubu terkena out. Dan bahkan para pemain dari tim Ararki kali ini mendapatkan Jupiter turret. Fokus menuju ke arah base-nya. Ini bencana. Oh my god. Dan masih ada satu buah Krayt berhasil diselamatkan dengan Astama Portal Ejector. Menutup 1 poin. Tapi Kings masih bisa menyelamatkan hari ini. Karena dengan adanya Krayt yang mereka fokus harus ditumbangkan, membuat seorang Ararki Sena harus balik mundur. Tidak bisa memaksakan keadaan, Gio. Hampir saja kalau misalnya tadi Newt nggak ada, itu bisa di-end dengan sangat baik oleh Ararki Sena kali. Dan Lord Enhance sudah mulai muncul tengah-tengah line of down. Masuk ke menit 12 kali ini. Ararki Sena di atas angin. Apalagi dari segi item yang akan dibahas oleh Choji, silakan. Ini frontliner RRQ 3 loh. Esmeralda, Jawhead, dan juga Pakito. Ngelawannya ini udah Varsha, Nathan, dan juga Tamus. Yang dimana oke, Tamus memang tebel. Tetapi dilihat dari item sekarang, otomatis RRQ lebih tebel karena uangnya juga lebih banyak. Dan dari pick off yang tadi udah gue sebut lah, yang membuat modal RRQ makin besar lagi. Yang membuat Kings bisa banget untuk melakukan comeback. Asalkan satu, momentum yang bisa diuntungkan sama Kings. Karena kalau bisa dibilang ngejar gol pun juga sudah sulit sekarang di arah late game. Tapi lihat, Lordnya dibiarkan begitu saja. Pakito sudah tumpah, ikan sapu-sapu telah keluar, tapi di belakang sana, oh my god, Krayt again. Double kill dapatkan, Newt sudah ada flicker, Asaba Force, Ejector, dan bahkan tumpah oleh seorang Violence. Tergabung berlihat menit di depan sana, tapi ternyata Bubu menjadi pilihan. Kedot versus everybody, Kedot dapat menjadi 1, Selo bakal hilang juga. Dan disinilah penentuan antara Kedot akan mampu mempertahankan dirinya, karena looking for wipeout. This is set, wipeout diamankan oleh tim Ararki Sena. Ini bencana. Satu gerobak,
tapi masih bisa ditahan karena lihat di bottom lane. Turret bakal menjadi pilihan. Knight is coming. Knight bakal coba untuk clear minion dengan cukup mudah dengan satu buah pedestrian. Tapi ini saatnya Araki Sena mendapatkan Bapak Lord yang terhormat, Gio. Ya, ini benar-benar Aether bermain sangat-sangat cemerlang dan juga tangkas. Bahkan wipeout yang didapatkan oleh RRQ Sena. 3 poin kill diamankan oleh Aether, triple kill untuk kedua kalinya di game yang kedua kali ini. Benar-benar membuat Aether sangat-sangat perkasa. Dan Lord tanpa ada gangguan pastinya akan diamankan oleh tim RRQ Sena. Dan ini dia momentumnya. Di mana Knight yang selalu terculik sampai 6 kali. Disitulah momentumnya mereka bisa untuk masuk ke area pertahanan dari King Esports. Targeting Iya. lihat. Dia nggak peduli Choji apapun yang terjadi. Yes. As long Knight tumbang, mereka paksa team fight. Selalu itu Gio yang terjadi. Iya. Ya karena balik lagi dengan Knight sudah hilang, high ground sudah tidak ada, otomatis dari teman-teman RRQ juga enak banget untuk bisa menghajar ke arah depan, lini depan dari Kings, apalagi mengingat oke ada Akai dan juga Celo, tetapi melihat dengan posisi seperti ini bisa aja dibuang dengan begitu mudah di tangan Violence dengan ejectornya, dan Yami pun juga dari tadi merusak banget komposisi team fight yang pengen di setup dari tadi sama Kings, yang membuat dari Aether juga udah berbebas ria banget untuk memberikan damage, apalagi dari tim fight yang udah banyak banget dari Kings yang tersplit kebagi 2 tim fightnya atau kebagi 3. Oke, lihat minion sudah bergerak menuju ke arah belakang. Sapu-sapu ikan sudah hilang, tapi lihat dari Warlord fokus, gak peduli apapun terjadi. Keren bakal menjadi pilihan, masih selamat di depan sana. Lord hilang dengan cukup cepat. Hurricane Dance berhasil mendapatkan satu, Pakuito hilang. Mereka harus reset kembali sepertinya karena tidak ada sedikit power kalau tidak ada Pakuito. RRQ Sena berhasil masih ditahan oleh tim King Esports. Mereka memiliki defensif yang luar biasa bagus, bahkan di arah top lane inhibitornya masih belum pecah. Bubu jadi pilihan, ejector karena bahkan tidak ada Hurricane Dance, tapi tidak bisa ditumbangkan. Dan satu poin yang mahal dari King yaitu atas Yami di sini, Gio. Iya, Yami yang nggak bisa bertahan hidup lebih lama lagi, dan di situ momentumnya adalah ketika Knight akhirnya bisa mundur ketika ada Deadly Magic yang masuk ke dalam tubuhnya, dan untungnya dia masih ada Wings by Wings untuk ke area base-nya. Jadi dengan Knight masih selamat, tentu saja teman-teman dari RRQ Sena akan kesulitan untuk bisa masuk ke area belakang. Tapi lihat Hurricane Dash ke arah belakang sana, item menjadi target, tapi gak ada damage follow up yang diberikan oleh Kings. Bahkan dari Aka harus tumbang di area belakang. Warlord tadi masih bisa mundur ke area belakang, dan Knight once again menjadi pilihannya. Inferno dari seorang Celo hanya mendirai kematian saja karena tinggal tersisa Newt seorang. Looking for wipe out, tapi Newt masih bisa mundur ke area belakang. Oke, dari New tertangkap, terlihat dan wipe out. Ini bencana. RRQ Sena mampu menundukkan King Esports dan membuktikan raja dari segala raja melaju ke babak selanjutnya. Congratulations untuk RRQ Sena. Yes, RRQ Sena berhasil melibas habis King Esports 2-0 tanpa balas dengan permainan ciamik dari game